Halo, jumpa lagi di channelnya Listen Start. Pada hari ini luangin waktu menjawab beberapa komentar dari teman-teman tentang video yang saya bagikan tentang bikin kincir air. Ada banyak pertanyaan yang tentang bagaimana cara melilit generatornya. Ini karena dari kincir yang saya buat itu bikin generatornya dari magnet motor. Ini juga saya sudah siapkan ada dua macam tipe magnet. Ini magnet motor Jupiter, sedangkan yang ini motor CB motor CB juga dibagi dua macam. Untuk masalah hasil dari generator ini silahkan cek di video sebelum video ini diupload. Sudah aku upload hasilnya, ini hasil gulungan ini masih bawaan dari motornya, cuman saya rubah jalurnya. Ini ada solderan seperti ini cuman rubah jalur, arah putarannya aja saya dirubah susunannya aja. Nah, ini sebagai contoh saya sudah siapkan angker kosong ini sebagai contoh aja, pakai kabel biasa ini. Nah, untuk menentukan besarnya output dari generator ini, dari voltase sama ampernya bisa disesuaikan dari besar kecilnya tembaga yang mau dililit ini. Intinya semakin besar diameter kawat yang mau digulung, itu akan semakin besar ampere yang dihasilkan, dan semakin banyak lilitan yang digulung maka semakin besar voltase yang dihasilkan. Cuman karena ini angkernya terbatas, jadi kita sesuaikan antara diameter kawat, besar kecilnya diameter kawat sama banyaknya gulungan gitu kan. Seumpama ini dalam satu gulungnya menghasilkan 1 volt dengan diameter 1 mili. Nah, seumpama ini dapat 1 volt dan ampernya hanya mendapatkan 1 ampere, dan kita ingin menaikkan ampernya sampai 2 ampere, maka kita harus memperbesar kawat emailnya ini 2 mili, sedangkan lilitannya pun harus sama 50 lilit. Cuman kan kalau kita memperbesar diameter kawat maka ruang ini tidak akan cukup, berarti jumlah lilitannya berkurang, maka voltasenya akan turun. Jadi seperti itu cara mempersiapkan antara ampere dan voltase yang kita butuhkan. Cuman kalau kita ingin mencari voltasenya yang tinggi, maka kita memperkecil diameter kawat untuk mendapatkan jumlah lilitan yang cukup gitu. Nah, ini untuk penjelasan masalah ampere dan voltase, semoga bisa dipahami. Nah, sedangkan ini untuk cara menggulungnya. Seumpama ini dari awal kita kutub yang ini awal, seumpama kita menggulung dengan searah jarum jam dari sini, nah ke sini, seumpamanya kita sudah cukup, ini sudah penuh, maka ini yang depannya ini berlawanan arah seperti ini ke arah jarum jam sini, maka ini yang berlawanan arah jarum jam seperti ini, balik seperti ini. Nah, setelah ini cukup, ini pun depannya lagi ini searah jarum jam lagi, dan seterusnya. Nah, seperti ini, sini, sana, dan seperti ini. Nah, terus sampai ujung sini. Nah, sini, maka ini input, maka outputnya ini semua ini udah full sini, maka ini dua ini adalah outputnya. Sedangkan ini kan generator AC, maka ini tidak menghasilkan tegangannya AC, cuman nggak ada istilah itu kalau di PLN itu api sama ground itu nggak ada. Ini semuanya api, seumpama ini plus ya ini min. Kalau tegangan AC itu kan berbolak-balik itu ya fasenya.
maka ini jadi plus, ini min, ini jadi plus, ini jadi min gitu. Semoga bisa dimengerti ya, seperti ini. Nah, ada juga pertanyaan yang mengenai apakah ini bisa diperbesar wattnya. Bisa dengan cara ini kan, karena ini berhubung magnetnya magnet yang model mangkok seperti ini, maka dengan cara memperbanyak magnetnya itu dengan cara disambung. Seumpama kita ada 2 magnet ini kan, kita potong sini, terus ini terus disatuin jadi satu, terus dilas ini. Cuman untuk masalah proses pengelasannya jangan sampai magnetnya ini panas, usahakan ditetes aja terus dimasukin ke air supaya terjaga kualitas daya rekat magnetnya ini. Dan untuk masalah kutubnya pun harus sama, seumpamanya ini S, sebelahnya pun harus S. Untuk masalah ngeceknya kita bisa pakai, seumpama ini magnet juga, maka kalau ini rekat harusnya sebelah sini pun ikut rekat gitu. Itu berarti cocok magnetnya. Dan untuk masalah magnet apa yang bagus untuk dipakai buat generator atau dinamo untuk pembangkit listrik, sebenarnya yang paling bagus itu magnet motor dari motor CB100 itu. Nah, wujudnya seperti ini. Magnet CB juga terbagi ada 2. Ada yang kutubnya 6, ini kutubnya 6. 1 2 3 4 5 6. Ada juga yang kutubnya 4. Ini kutubnya 4 ini. 1 2 3 4. Ini nggak bisa dipakai, mau dipakai pun bisa, cuman menghasilkan listrik yang rendah gitu. Karena angkernya ini, kalau yang CB kutubnya 4 sama kutubnya yang 6, angkernya tuh sama-sama memiliki kutub 6, ininya 6. Cara gulungnya pun sama, dari arah seumpama dari awalnya ke arah jarum jam, terus balik lagi, terus arah jarum jam lagi, balik lagi, dan seterusnya sampai penuh. Ada juga yang bertanya untuk masalah ini magnet yang generator yang ini kan saya memakai step up pakai trafo, karena ini hanya memakai 1 angker, sedangkan outputnya hanya menghasilkan 36 volt, maka saya step up pakai trafo. Nah, ada juga yang bertanya bagaimana menentukan RPM supaya stabil pada voltase 220. Maka pertanyaan itu mungkin pada kesempatan video selanjutnya saya akan jawab. Saya akan jelasin supaya tegangannya itu stabil di 220. Kita butuh 1 komponen lagi seperti kiprok. Kucing kayak ngopo toh. Seperti yang kita tahu, yang namanya pembangkit listrik tenaga air ataupun angin itu debit tenaga yang dihasilkan pun akan naik turun sesuai dari debit airnya ataupun anginnya. Jika kemarau datang mungkin debit airnya berkurang, maka RPM pun akan ikut turun. Maka untuk menghasilkan listrik yang stabil, kita membutuhkan alat yang namanya regulator untuk menyetabilkan arus listrik supaya alat-alat elektronik yang kita pakai bisa lebih terjaga. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya di channelnya Lisin Start.